Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang mindset kewirausahaan. Tanpa berlama-lama, saya akan mengenalkan anggota-anggotanya, yaitu saya sendiri sebagai moderator dan pembaca, Muhammad Ridwan Siregar, dengan NIM 2001-20157. Ada teman saya, pembaca Teguh Ahlam Yoga Pratama, dengan NIM 2001-20150. Ada Laila Tifa dengan NIM 2001-20115. Ada Riana Syafutri sebagai pembaca juga dengan NIM 180-120-109. Ada Muhammad Hafiz Syahruzain sebagai pembaca 190-120-109. Dan ada Zulfikar Hasibuan sebagai pembaca 2001-236. Baik, next. Nah, adapun pengertian dan tujuan yang kami ingin sampaikan di sini yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas, menyadarkan masyarakat, atau memberikan kesadaran kewirausahaan yang tangguh. Jadi pengertian dan tujuan itu adalah membentuk suatu wirausahaan, membentuk suatu mindset kewirausahaan dalam membangun visi dan misinya ke depan, dalam membuat usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Next. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu karakter, sikap, dan kemampuan kewirausahaan. Ada beberapa karakter, sikap, dan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki oleh masing-masing kewirausahaan tersebut. Karena apa? Karena karakter, sikap, dan kemampuan ini yang bisa membuat wirausaha tersebut menjadi wirausaha yang berguna bagi usahanya. Ada beberapa poin, yaitu yang A, memiliki karakter yang mandiri dan realistis. Hal ini dikarenakan ketika berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat. Karena apa? Sebuah wirausaha, dia harus bersikap mandiri, karena dia mengembangkan usahanya sendiri dan memikirkan semuanya sendiri. Terus yang B, memiliki perilaku kerja keras dan memiliki berjiwa sabar dan tidak putus asa. Karena apa? Karena wirausaha pasti akan mendapatkan suatu cobaan, suatu hal yang tidak pernah dia dapatkan sebelum wirausaha, dia akan mendapatkan suatu pengalaman yang baru di wirausaha. Mungkin itu bisa dari keputusasaan karena berkurangnya omset ataupun berkurangnya pemasukan, mungkin dari salah satu customer yang lari ataupun yang lain-lainnya. Jadi sikap ini harus dimiliki para wirausaha. Yang ketiga, yaitu memiliki visi dan misi serta tujuan usaha dan mampu memotivasi diri. Karena apa? Karena wirausaha wajib memiliki visi dan misi ke depan. Kalau wirausaha tidak memiliki visi dan misi ke depan, maka usahanya akan stagnan atau bergerak sendiri atau bergerak secara mandiri di situ saja, tidak berkembang. Tidak bisa berekspansi untuk wirausahanya sendiri. Jadi, ini adalah karakter, sikap, dan kemampuan kewirausahaan. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya Zulfikar Hasibuan. Kepada Zulfikar Hasibuan, dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Ridwan. Sebelum kita memasuki yang namanya kewirausahaan, maka kita lebih kenal dulu faktor-faktor karakter, sikap, dan kemampuan pada kewirausahaan. Yang dimana A. Faktor-faktor karakter dan dalam kewirausahaan. 1. Berani membuat keputusan. Di mana dalam berwirausaha harus berani memutuskan suatu hal yang dapat mempertimbangkan majunya dunia kewirausahaan kita. 2. Memiliki sikap yang ulet. 3. Kreatif. 4. Memiliki pendirian. B. Faktor-faktor sikap dalam kewirausahaan. 1. Sikap yang gigih dalam berusaha. 2. Berani membuat keputusan. 3. Mandiri. 4. Disiplin dalam melakukan sesuatu.
C. Faktor-faktor kemampuan dalam kewirausahaan. 1. Pengaruh faktor individu terhadap kemampuan berwirausaha. 2. Pengaruh lingkungan sosial terhadap kemampuan. Ini banyak sekali, karena pengaruh lingkungan juga mempengaruhi naik turunnya kewirausahaan kita. 3. Pengaruh lingkungan usaha terhadap kemampuan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kami. Oke, baik. Terima kasih Zulfikar Hasibuan atas pemaparannya. Dan selanjutnya untuk faktor pembentuk sifat dan karakter wirausaha akan dibacakan oleh teman kita, Kak Riana Syahputri. Kepada beliau, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ridwan dan juga Zulfikar. Selanjutnya saya akan membacakan faktor pembentuk sifat dan karakter wirausaha. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang untuk menjadi pengusaha. 4 faktor tersebut ialah individu, kultural, masyarakat, dan gabungan dari ketiga faktor tadi. Yang pertama adalah faktor individual. Banyak ahli yang berpendapat bahwa studi mereka akan membuahkan hasil yang mana wirausahaan dapat diungkap dari jauh meskipun faktanya sifat tersebut tidak bisa dijadikan indikator dalam mengukur perilaku kewirausahaan. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang memotivasi. Meskipun banyak orang yang percaya bahwa para pengusaha termotivasi oleh uang, namun banyak faktor yang sebenarnya lebih penting, seperti perlunya mencapai sebuah hasil yang maksimal atau pencapaian seperti yang telah ditunjukkan. Selanjutnya adalah faktor kultural. Sebagai contoh di Jepang, dikenal ada sebuah pencapaian kultur di mana seseorang harus terus berusaha sampai mereka sukses. Faktor lain yang penting adalah bagaimana kultur tersebut memiliki internal locus of control atau tidak. Selanjutnya, faktor masyarakat, yaitu dalam sebuah lingkungan sosial, ada orang yang tidak ingin menjadi pengusaha, tetapi karena situasi dan kondisi mereka yang terpaksa menjadi pengusaha. Faktor-faktor etnokultural menyatakan bahwa tidak semua pengusaha muncul lewat kelompok masyarakat yang menghargai kewirausahaan. Selanjutnya adalah kombinasi dari ketiga faktor. Karena ketekunan sangatlah sulit untuk diraih pada usia yang dewasa, setidaknya jiwa kewirausahaan ditanamkan pada anak-anak pada sebuah studi di TK, mengindikasikan bahwa setiap 1 dari 4 anak yang ada menunjukkan sifat kewirausahaan. Jadi faktor pembentuk sifat dan karakter wirausahaan tidak dapat ditentukan hanya dari individu, melainkan bisa muncul secara kultur, masyarakat, ataupun ketiga kombinasi di antaranya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Laila Latifah. Kepada Laila Latifah, saya persilakan. Terima kasih kepada rekan saya Riana. Selanjutnya saya akan membacakan cara mengembangkan mindset entrepreneur. 1. Berani mengambil risiko. Seorang entrepreneur adalah seorang yang berani mengambil risiko dengan berpikir optimis di depan bahwa hal tersebut pasti bisa dicapai. Tentunya bukan optimis buta, perlu Anda pelajari dulu resiko dan strategi mencapainya. Kedua, mencari peluang. Untuk tetap menjaga roda bisnis berjalan dengan lancar, mindset selalu mencari peluang baru adalah mindset yang perlu dimiliki oleh setiap entrepreneur. Banyak orang yang membatasi kemampuan dan potensi diri mereka sendiri dengan hanya berhenti pada satu titik saja. Seorang entrepreneur perlu untuk menjadi peka terhadap peluang-peluang yang datang lalu mengambil peluang itu jika memang sudah direncanakan dengan matang. Ketiga, action orient. Seorang pengusaha atau entrepreneur fokusnya adalah pada tindakan dan eksekusi, bukan hanya berhenti pada ide saja. Banyak orang terjebak dalam ketakutan dan berhenti hanya pada ide. Alasannya karena belum sempurnalah, nanti dululah, dan banyak alasan pecundang lainnya. Seorang entrepreneur sejati lebih memilih melangkah dulu di awal dan menyempurnakan sambil berjalan. Karena jika di awal sudah ingin langsung sempurna, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Yang keempat, belajar terus-menerus. Salah satu penyebab seorang entrepreneur cepat gagal adalah merasa puas akan ilmu yang dimiliki saat ini, sehingga tidak mau belajar dan perlahan tanpa disadari terkejar dengan lain dan kemudian tertinggal lalu mati. Yang kelima, visi besar. Visi adalah tujuan dan cita-cita setiap perusahaan. Semakin besar visi yang dimiliki,
semakin besar pula tantangan yang akan dihadapi untuk mencapai sebuah visi tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Di sini ada DNA kewirausahaan. DNA kewirausahaan itu merupakan jiwa kemandirian seseorang yang kemudian untuk mendapatkan penghasilan dengan membuka usaha yang dihasilkan dan kreativitas, inovasi, dan lain-lain. Kemudian selalu memiliki optimisme yang tinggi dalam melakukan segala hal. Adapun ciri-ciri dari dan sifat kewirausahaan ini ialah percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani ngambil risiko, kepemimpinan, kedisiplinan, berorientasi ke masa depan, dan jujur dan tekun. Mungkin bisa dibacakan materi selanjutnya oleh pembaca selanjutnya. Baik, kepada Teguh Alam Yoga dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan untuk saya membaca. Sabar dulu, astagfirullahaladzim. Di sini seorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk dapat dikapitaliskan. Adapun pendapat Aisyah pada tahun 2009 mengatakan bahwa faktor yang mendorong motivasi dan kesadaran wanita untuk bekerja yaitu suami tidak bekerja, pendapatan rumah tangga rendah sedangkan jumlah tanggungan keluarga cukup tinggi, usia, mengisi waktu luang, ingin mencari uang sendiri, dan ingin mencari pengalaman. Menurut Brown dan Brooks pada tahun 1991, minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan menyukai beberapa hal atau kegiatan, khususnya terhadap hal tertentu. Kegiatan yang diminati seorang harus diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang, sehingga diperoleh kepuasan. Lebih lanjut lagi, minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir, tapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang memengaruhi tumbuhnya keputusan untuk berwirausaha merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor, yaitu karakter kepribadian seseorang dan lingkungannya. Dikatakan oleh Fatimah pada tahun 2015 dan Wilform dalam Walgito pada tahun 1993 mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan dan mencari objek tertentu. Perhatian terhadap objek cenderung mempengaruhi perilaku individu dalam kegiatan. Berdasar beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa minat berupa kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan karena rasa suka akan sesuatu, menimbulkan rasa tertarik, dan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku tertentu. Dalam penelitian ini, minat yang dimaksudkan adalah kecenderungan yang tinggi dari seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu yang disukai, didasari bakat yang dimiliki, pengalaman, dan pada akhirnya mendorong seseorang untuk mengambil keputusan berwirausaha. Menurut Leonardus Steinman pada tahun 2014 di negara-negara maju, keinginan seseorang untuk menjadi pemimpin terhadap dirinya sendiri cukup besar, berkeinginan sukses tanpa harus di bawah tekanan orang lain. Misalnya, meskipun perusahaan baru berjalan 1 tahun, sudah berusaha keras untuk diwaralabakan. Mungkin sekian saja dari saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian dan untuk
kepada Teguh Ahlam Yoga Pratama, baik sekedar itu adalah pemaparan dari kami kelompok 1 mengenai mindset kewirausahaan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mau mendengarkan dan sudah hadir. Kami tutup diskusi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Tadi ada yang keluar sendiri nggak dari Zoom? Bang, itu gimana tadi Bang yang mau terakhir ada pemberitahuan itu tadi? Kan ada yang ngomong tuh. Iya, bisa diedit kok itu. Bisa diedit kok. Oh, oke. Enggak, tadi Oke Bang, nggak diulang lagi Bang. Cuman itu aja Bang. jadi gimana lagi nih Bang? Ya udah,